Para hadirin yang saya muliakan, kemarin kita sudah mendapat gambaran tentang Indonesia kita itu seperti apa, baik tujuan politik, ekonomi, ketatanegaraan, leadership, bahkan momen-momen pengisian penyelenggaraan negara yang dihasilkan oleh pemilihan umum, baik di pilkada, pileg maupun akan pilpres ini sudah tergambar. Masalahnya sekarang, kalau kita ingin keadaan menjadi lebih baik, kita harus berangkat dari mana? Pasti kita harus berangkat dari ideologi dan patokan kita sendiri. Bagaimana implementasinya di dalam kondisi yang sudah ruwet sekarang. Saya ingatkan ulama sebagai patok itu tadi hendaknya jadi ikatan kambing-kambing. Sementara sekarang patoknya buat kemana-mana oleh kambing-kambing. Nah, tentu harus diingatkan, sebetulnya patokan ulama itu di mana posisinya. Maka Pak Malik sama Pak Kiai Masjid di KP akan memberikan gambarannya. Kiai Masjid juga saya mohon untuk menyinggung keputusan alim ulama internasional yang ada di kemarin bulan yang lalu yang memberikan taklif tentang moderasi. Salah satunya moderat yang kita pegang itu seperti apa. Alhamdulillah saya ketemu taklifnya. Ada baiknya kalau disampaikan di samping masalah-masalah materi yang lain. Nah, teman-teman di Jogja ini ingin menyusun maklumat kebangsaan untuk turun pada negara dan bangsa. Monggo silakan. Tapi sebelumnya saya mohon dibaca dulu maklumat yang sudah dihasilkan di banyak tempat, misalnya di Jakarta, di Bandung, itu sebagai Jawa Barat, Banten, sehingga satu alur dengan itu. Ada poin-poin yang mungkin belum tertera di itu, jadi bisa ditambah. Yang penting itu kesepakatan maklumat dulu kita. Perkara kita mengatakannya keluar itu harus diatur tersendiri, mana yang bisa diomongkan sama orang dan mana yang belum waktunya diomongkan sama orang, sehingga perjalanan ini menjadi tertib. Nanti kalau seluruh Indonesia sudah selesai, saya perkirakan kira-kira akhir Juli atau akhir Agustus itu selesai kita keliling-keliling ini. Jadi tidak terbatas pada pilpres, karena pilpres ini hanya momentum perjalanan kita, bukan tujuan dari perjalanan kita. Nah, ini masih tanggal 12 di Surabaya, tanggal 14 di Sumatera Selatan, tanggal 18 kembali ke Jawa Timur, 21 di Bengkulu, kemudian di Nusa Tenggara Timur, lalu seluruh Sumatera dan Kalimantan yang belum, karena Kalimantan baru di Kalimantan Barat. Kita dudukan yang gubernurnya Kristen. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, ya kita kumpullah perwakilan, cocokkan bagaimana perkembangan setelah kita adakan sarjana prioritas ini. Masing-masing provinsi satu orang,
untuk implementasinya ke depan. Inilah pengantar dari saya, dan saya terima kasih pertama kepada Wan Sabun, sudah sangat lama bertemu. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita tidak ikut rusak. Syukur kalau kita bisa memperbaiki usaha. Tapi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi setelah walladzina jahadu fina, wording kita adalah wajah itu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sekarang sudah terbalik, wajah itu fisabilillah li amwalikum wa li anfusikum. Jadi kesimpulan alif di situ sehingga tak jadi lam. Para musyrikin yang saya muliakan, ini pengantar dari saya. Aku berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Jadi memberikan pengantar di saresihan sesi keagamaan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami muliakan para ulama dari berbagai pondok pesantren di DIY dan serta di DIY dan Jawa Tengah, dan wabil khusus juga para kiai yang diundang dari beberapa kota. Dalam hal ini yang berada adalah Muharram Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi, para pembicara yang kami muliakan juga dalam sesi keagamaan ini, dan para peserta saresihan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali ya untuk mengikuti saresihan yang sudah kita adakan sejak kemarin hingga sekarang sampai siang. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, para peserta saresihan mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan berbagai macam hal yang bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, para peserta saresihan yang saya hormati, sesi yang keempat ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Kiai Haji Hashim Muzadi, adalah sesi keagamaan. Mengapa sesi ini menjadi penting untuk dibahas di dalam pada saresihan kita kali ini? Ada beberapa pertimbangan panitia. Waktu itu yang pertama adalah kita melihat ada banyak problem keagamaan yang terkait dengan hubungannya dengan negara dan hubungannya dengan hubungan horizontal yang antar sesama. Ya, problem yang kita tangkap paling tidak ini ada tiga hal. Yang pertama adalah tumbuhnya puritanisme agama. Berbagai macam organisasi telah muncul yang itu memberikan dakwah Islamnya yang model puritan. Ini kita sudah melihat, saya tidak perlu menyebut organisasi apa saja yang memang termasuk di dalam gerakan yang semacam itu, tetapi Bapak Ibu sekalian saya pikir sudah bisa mengerti semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isu pemberlakuan syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia ini, dan yang terakhir
paling puncak adalah pendirian negara Islam. Ada beberapa kelompok yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana Nahdlatul Ulama bersikap? Apakah kita mengikuti mereka ini, ataukah mungkin sebagian kita ikut beberapa problem kita terlibat di dalamnya, tetapi dengan aktualisasi sesuai dengan keilmuan kita. Mungkin juga ada problem yang harus kita tolak secara utuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk menjawab problem-problem keagamaan yang semacam itu, kita ingin mendengar ya dari para pembicara yang mulia ini. Yang pertama nanti adalah Bapak Al-Mukarram, Bapak Dr. D.H. Malik Madani MA, guru saya sendiri, yang kuliah di S1, itu yang paling favorit, yang paling disukai. Sudah tidak apa namanya merupakan itu pertama pun ada itu atau misalnya itu waktu itu ya. Nah, kemudian beliau ini adalah ya aktivis Nahdlatul Ulama. Beliau saat ini menjabat sebagai Khatib Am di Suriah di NU. Lalu beliau insya Allah akan berbicara tentang bagaimana hubungan agama dan negara dalam perspektif semuanya. Kurang lebihnya itu nanti bagaimana hubungan agama dan negara menurut Nahdlatul Ulama kurang lebih. Kemudian nanti dilanjutkan, mungkin ini Pak Malik sebenarnya akan juga menjawab bagaimana sih sikap Nahdlatul Ulama terhadap beberapa kelompok yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Mungkin ya kurang lebihnya ini mendapat Kemudian yang kedua, nanti akan kita mohon juga Al-Mukarram Bapak Kiai Hafizuddin Muhajir, seorang ahli usul fikih di Indonesia ini. Beliau dari Situbondo, dan insya Allah akan berbicara tentang usul fikih dalam hal ini dengan judul pengertian dan pengamalan aswaja secara manhaji. Mungkin juga Pak Kiai Hafiz nanti akan berbicara bagaimana pemberlakuan syariat Islam ini untuk menurut Nahdlatul Ulama. Mungkin kita di situ juga Pak, apakah syariatnya yang level ataukah harus ada aktualisasi dalam konteks keindonesiaan dan juga keislaman di Indonesia juga dalam bentuk ya. Nah ini insya Allah dari Pak Afif mungkin sedikit banyak akan bersentuhan dengan itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Najib atau Cak Nun, kiranya yang paling sering dia disebut Cak Nun ya, kita semuanya sudah mengenal karena sering melihat beliau di televisi dan macam-macam berdakwah dengan begitu apa namanya menyejukkan kira-kira. Nah beliau nanti akan kita mohon untuk berbicara tentang aktualisasi dakwah wali sumu dalam konteks kekinian. Mungkin juga ini beliau akan menyinggung bagaimana sih Nahdlatul Ulama atau kita semua itu menghadapi gerakan kulitan di Indonesia. Mungkin ada wali sumunya yang tidak kulitan, dan kemudian kita meresponnya seperti apa, mungkin ya kurang lebihnya. Baik, nah itu tiga pembicara apa namanya yang luar biasa nanti, dan juga temanya sangat menarik ya. Maka kami mohon Bapak-Bapak sekalian perhatikan dengan seksama dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab kira-kira begitu. Dan sebagai apresiasi untuk Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 buku hadiah door prize, jadi 3 buku itu bagi penanya terbaik. Tetapi saya tidak akan menentukan mana yang terbaik. Nanti biar Pak Malik Madani memilih satu penanya yang terbaik, kemudian Pak Kiai Hafizuddin dan juga Cak Nun yang memilih satu-satu. Ini adalah pemikiran Islam. Kebetulan ini ditulis oleh Abdullah Sa'id dalam bahasa Inggris Islam Thought ya. Lalu diterjemahkan oleh santri-santri di Yogyakarta, dan karyanya ini nanti akan kita bagi. Dan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang tertarik buku ini, itu juga di apa namanya dibagikan di situ. Baik, itu pengantar dari saya, mudah-mudahan bisa apa namanya ada relevansinya. Oleh karena itu untuk menyikat waktu,
Sebelum itu kita nanti selesai maksimal jam awalnya sampai jam 11, tetapi karena tadi ada keterlambatan, ya kita jam 11.30 oke Pak Panitia. Oke, jam 11.30 akan kita rampungkan. Oleh karena itu yang pertama kepada para pembicara kami mohon untuk menyampaikan ide-ide besarnya selama kurang lebih 20 atau 25. Kalau sudah melampaui 25, nanti moderator akan bersifat otoriter ini akan mengingatkan para pembicara untuk menghentikan itu supaya ada sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta saresehan yang saya hormati, kita masuk kepada para pembicara ya. Mereka akan menyampaikan ide-idenya terkait dengan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, dan kami mohon yang pertama kali kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Malik Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaromin, para alim ulama yang datang dari seluruh penjuru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Yang saya hormati Shahibul Fikrah, sang mempunyai ide untuk menyelenggarakan sarasian nasional ini, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi beserta rombongan. Yang saya hormati para narasumber, Kiai Haji Afifuddin Muhadir dari Al-Ma'hadul Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asnabus Situbondo, Jawa Timur, salah seorang khatib Suriah PBNU. Yang saya hormati Kiai Kanjeng Cak Nun atau MH Ainun Najib. Kalau teman Madura penjual sate itu sering menyebutnya secara salah kan? MH Ainun Majid, bukan Ainun tapi Ainun Majid ya. Antara lain Pak Udin, kenalan baik dari Mas Sofiullah. Pak Udin itu ketua Forum Silaturahim Niagawan keluarga Madura Jakarta. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, di sini saya ditunjuk sebagai narasumber. Walastu ahlan ghida. Saya tidak layak, tidak pantas untuk menjadi narasumber, karena apa yang saya miliki dan akan saya sampaikan ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Kiai Amin Hamid dari Kadoran misalnya, Mas Ali As'ad yang itu teman saya ketika masih kuliah di S1 di Fakultas Syariah, dan kiai-kiai yang lain. Maka saya cuma sekedar memenuhi keinginan dari Shahibul Fikrah. Saya diminta untuk berbicara atau memandu pembicaraan mengenai hubungan agama dan negara dalam perspektif aswaja. Pertama-tama saya ingin sedikit menyinggung apa itu aswaja. Sebetulnya bukan apa itu, tapi kita sudah salah kaprah menganggap aswaja itu apa. Padahal sebenarnya aswaja itu harus siapa? Bukan ma huwa ahlus sunnah wal jamaah, tapi man hum ahlus sunnah
wal jamaah. Siapa gerangan yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari orang sebetulnya. Nah, kecuali kalau dibaca azwaja, azwaja itu biasanya ya keahlian sementara dia kita. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa gerangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kata ahlun bisa berarti pendukung, pembawa, pemilik. Paham yang sebenarnya itu adalah paham as-sunnah wal jamaah. Jadi as-sunnah wal jamaahnya itu. Makanya dalam hadis ketika Nabi menjelaskan ma'ana alaihi wa ashabi, itu bukan menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi menjelaskan as-sunnah wal jamaah. Apa itu itu as-sunnah wal jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. As-sunnah dan jamaah itu adalah apa yang selama ini saya jalani, saya rintis, saya praktekkan, juga sahabat-sahabatku rintis dan